Hai Leo, kembali lagi sama gue Lucky di Abralakabra. Bulan Juli ini buat Leo ada apa sih? Ya, dengan segala pergeseran planet yang ada di bulan ini, dampaknya apa buat Leo? Apa yang Leo perlu ketahui di bulan Juli 2024? Langsung aja ya guys. Ini general reading seperti biasa, ambil yang sesuai dan jangan paksakan untuk sesuai. Cross watcher silakan join. Energi kita suka ketukar, jadi sangat mungkin pesannya juga buat kalian. Dan jangan lupa nggak hanya nonton sun sign kalian, tapi juga nonton moon sign dan rising atau ascendant sign kalian. Leo, Juli 2024. Tema bulan ini, ada dua. Sorry. Leo. Leo berantakan kayaknya. Leo, bulan Juli. Gini aja. Leo bulan Juli, Nine of Wands. Tema bulan ini. Minggu pertama, Two of Wands. Challenge-nya, Ten of Wands. Minggu kedua, Lemon, The World. Challenge-nya, Eight of Swords. Minggu ketiga, The Temperance. Challenge-nya, Seven of Cups. Minggu keempat, Nine of Cups. Challenge-nya, King of Wands. Saran, maksudnya petunjuk, petunjuk atau saran ya yang bisa Leo lakukan di bulan Juli ini. Nine of Pentacles. Under the deck, Page of Pentacles. Tema bulan ini, Nine of Wands. Gitu, kurang lebih. Artinya kalian capek. Kalian sudah sampai di penghujung kesabaran kalian sendiri. Ini energi Sagittarius ya. Buat Leo, ini masalah mungkin anak-anak, masalah hobi kalian sendiri, kreativitas kalian sendiri, mungkin project kalian ya. Ini general reading ya guys, jadi ambil yang sesuai. Kalau enggak, kalian bisa kontak gue, nomor gue ada di bawah situ untuk personal reading. Karena kalau gue baca itu pasti astro tarot ya. Gue sesuaikan dengan berchart kalian ya, sun sign, moon sign, rising sign, dan energi bulan ini bisa dilihat secara personal. Kalau gini kan gue bacanya general ya, jadi gue hanya bacain sesuai energi yang ada, tidak digabungkan dengan berchart kalian. Anyway, Sagittarius buat Leo itu ya bagaimana kalian mengekspresikan diri. Kalian mungkin sudah mencoba untuk menahan diri ya, dan kalian capek. Kalian manggul beban itu udah terlalu lama mungkin ya gitu. Jadi udah kewalahan sendiri, kurang lebih itulah. Di minggu pertama, Two of Wands. Kalian lagi di persimpangan jalan yang jelas ya, dengan energi Two of Wands. Ini energi Aries.
Kalian lagi mencoba memilih jalan mana yang kalian akan ambil dalam persimpangan jalan itu gitu, dalam pilihan itu. Dalam persimpangan itu kalian mencoba meraba-raba, kalau jalan sini ntar bagaimana, ntar kalau jalan sana, kalau jalan ini gimana. Kalian masih belum bisa mengambil keputusan tentang apa yang kalian sendiri punya hasrat gitu ya. Ini juga tentang bagaimana kalian melihat perbedaan-perbedaan itu sendiri. Oke. Kalian pegang satu jalan udah kalian pegang gitu ya. Artinya jalan yang pertama udah kalian tempuh. Yang berikutnya gimana? Ada kebebasan, tapi anyway, ini masalah travel atau masalah pindah juga ya. Karena Merkuri masuk ke Leo di minggu pertama. Jadi untuk Leo itu ngeboost banget ya cara berpikir kalian. Boosting banget untuk mencapai apa yang kalian ingin capai gitu ya. Itu boosting your energy banget. Challenge-nya adalah Ten of Wands. Challenge-nya adalah pindah itu sendiri dan melepaskan semua beban. Ya. Kalian mengharapkan kebebasan, kan gitu. Kalian mengharapkan kebebasan, tapi challenge-nya adalah yang melepaskan semua. Semua yang selama ini kalian pikul. Yang bikin kalian kewalahan, ya kan? Dan bergerak menuju kebebasan itu sendiri. Di minggu kedua, oh iya, ada new moon di Cancer tanggal 5. Buat Leo itu adalah segala kalian, karena new moon itu konotasinya adalah sesuatu yang baru. Kalian ingin memulai sesuatu yang baru tapi kalian masih gelap kan itu gitu. Sifatnya sangat-sangat spiritual, mungkin spiritual journey yaitu kebebasan itu sendiri. Kalian ingin mencicipi kebebasan itu kurang lebih gitu. Tapi kalian masih mencoba meraba-raba yang masih gelap itu gitu loh. Kalian mencoba untuk meraba-raba. Kalau gue lepasin semua, ntar gimana? Ya kan? Ada baiknya sih kebebasan itu juga tanpa kekhawatiran. Kalau nggak namanya nggak bebas. Walaupun bebannya mungkin nggak ada, tapi di sininya masih banyak terbebani. Sama aja nggak bebas itu. Gitu. Ya kan? Dari mindset kita sendiri. Nah. Secara fisik mungkin kayak jadi gue kebayangin ya ceritanya Nelson Mandela ya kan. Di dalam penjara dia merasa bebas. Walaupun fisiknya dia terkurung, tapi dia bebas. Di sini ya dia bisa kemana-mana. Dan dia bisa menulis. Dia bisa mengungkapkan apapun. Ada yang bilang, ada lagi yang fisiknya bebas, tapi secara ini, mindset nggak bebas. Anyway, minggu kedua. The World. The World itu energinya Saturn. Saturn di Pisces dan dia retrograde kemarin. Biasanya sampai 6 bulan. 5 atau 6 bulan. Saturn itu retrograde. Saturn di Pisces bersamaan dengan Neptune, ya dua-duanya retrograde di Pisces.
Saturn itu biasanya yang menentukan kebijakan-kebijakan dalam society, ya, dalam dunia. Kebijakan-kebijakan, peraturan-peraturan, batasan-batasan, nilai-nilai yang norma-norma, ya. Itu retrograde. Neptune yang retrograde itu, ya, kalau Neptune biasanya dia yang bicara tentang idealisme, tentang mimpi, tentang visi, tentang mimpi. Ya. Kalau retrograde, dia akan membuka semua layer-layer yang sifatnya palsu, yang sifatnya nggak nyata. Jadi energi Saturn dan Neptune yang sama-sama retrograde itu sangat-sangat bikin kita membumi dan memahami kenapa kita harus membumi, kurang lebih gitu. Ya. Kenapa ada batasan-batasan itu? Ya. Karena memang secara fisik kita materi, bumi itu sendiri. Walaupun secara spiritual kita punya kebebasan, nggak punya batas. Nah, buat Leo, ini bisa juga artinya adalah karma yang sudah selesai. Karma yang memang sudah harus diakhiri. Sesuatu yang memang sudah harus diakhiri. Ya. Dan Saturn di Pisces itu buat Leo adalah bagaimana kalian berbagi. Ya, bagaimana kalian berbagi dalam kebersamaan. Entah ini masalah gonogini, entah itu masalah anak, ya, entah itu masalah partnership, entah ini masalah joint venture, PT, whatever ya. Challenge ya untuk mengakhiri itu, ya, menyelesaikan itu, gitu. Challenge-nya itu adalah Eight of Swords. Kekhawatiran kalian sendiri dan kekhawatiran, kecemasan atas ketidaktahuan akan apa yang terjadi nantinya. Jadi kalian banyak kekhawatiran, kecemasan. Ntar kalau gini gimana? Ntar kalau gitu gimana? Ntar kalau ini, bagaimana kalian melampaui batasan-batasan itu? Maksudnya kecemasan-kecemasan itu, ketidaktahuan kalian sendiri. Ini energi Gemini, ya. Dan Merkuri, apa namanya, Venus masuk ke Leo ya. Jadi kalian juga dengan Venus masuk ke Leo, buat Leo, bagaimana kalian menghargai diri kalian sendiri, bagaimana kalian mencintai diri kalian sendiri. Nah, kalau kalian masih penuh dengan kecemasan, kekhawatiran, ya, untuk melepaskan apapun itu yang selama ini menjadi beban buat kalian, berarti kalian belum bisa menghargai diri kalian sendiri atau mencintai diri kalian sendiri. Itu minggu kedua. Wow, minggu kedua itu energinya yaitu ya, Venus masuk ke Leo dan Mars masuk ke Gemini. Jadi kalian untuk melakukan, mengambil keputusan, untuk mengambil keputusan atau tindakan, kalian kecemasannya tinggi. Nah, bagaimana kalian pass over that, melampaui itu semua kecemasan kalian. Dan di minggu ketiga kalian dapat the Temperance. Ini energinya Sagittarius. Kalian lagi healing. Kalian masih berproses. Kalian diminta untuk bersabar untuk mendapatkan masalah, umpamanya untuk beberapa dari kalian ini tentang anak, ya. Beberapa dari kalian ini tentang apa namanya, pacar, ya. Love story.
beberapa dari kalian ini juga tentang masa kecil kalian. Lagi-lagi ini general reading. Untuk beberapa dari kalian ini juga tentang project kalian, ya, kreativitas kalian atau hobi kalian. Kalian lagi healing, lagi proses menerima, ya, menerima atau menyadari tentang segala perbedaan yang selalu berkecamuk dari dalam diri kalian sendiri. Menerima sesuatu yang baru dan meninggalkan yang kita sudah ngelotok, kurang lebih gitu ya. Challenge-nya Seven of Cups, karena di saat kalian lagi healing itu ya, untuk bisa menerima yang baru dan melepaskan yang lama, di masa itu, di minggu ketiga ini kalian dapat banyak tawaran, entah itu pacar, ya kan, ada yang pengen jadi pacar kalian, banyak tawaran lah secara emosional tuh sangat-sangat menggoda, ya kan, padahal kalian belum healing. Selalu ada godaannya kok, ya. Termasuk di saat kita lagi masa transisi untuk bisa melepas dan menerima, ya kan. Di minggu ketiga energinya adalah full moon in Capricorn, ya kan, purnama di Capricorn. Ya, full moon konotasinya adalah ending atau akhir, mungkin akhir dari pekerjaan ya, atau kebiasaan ya, dalam keseharian kalian yang mungkin kalian mencoba untuk selesaiin gitu loh, ya. Itu energi di minggu ketiga. Dan karena Capricorn buat Leo itu di rumah ke-6 keseharian ya. Itu juga untuk kesehatan kalian juga ya. Dan di minggu terakhir Nine of Cups, kalian happy. Kalian mau bawa happy aja, lebih tepatnya gitu. Kalian bukan happy ya, kalian happy. Tapi gue ngerasanya ini lebih kayak pelarian sih. Kalian mencoba untuk membawa situasi itu, ya nikmatin aja lah gitu. Nikmatin aja lah. Ya nggak masalah juga. Tapi jangan terbuai. Ini energi Pisces. Ya. Kalian nikmatin aja semua yang ada, ya kan? Dalam kebersamaan itu. Mungkin semua opsi tadi ya, semua tawaran yang ada kalian nikmatin aja. Kalian ambil semua. Kalian ambil semua dan kalian nikmatin. Ya nggak masalah. Ini Nine of Cups itu energinya sih Pisces. Tadi gue udah jelasin kan tentang Saturn dan Neptune yang lagi retrograde. Jadi ya sangat nggak masalah kalau kalian nikmatin itu semua. Justru it's a good thing gitu. Tapi jangan sampai terbuai. Udah itu aja pesan gue. Dan challenge-nya adalah King of Wands. Tentang bagaimana kalian, ya challenge-nya adalah bertanggung jawab terhadap diri kalian sendiri. Untuk menjadi apapun yang kalian inginkan ke depannya, hidup kalian yang ke depannya, diri kalian yang ke depannya itu seperti apa, ya, kalian harus bisa bertanggung jawab. Lagi-lagi, energi Saturn sama Neptune lagi retrograde, ya kan? Dan dengan energinya King of Wands itu adalah kalian punya kuasa dan kendali atas hidup dan nasib kalian sendiri ke depannya. Dengan kalian having fun, menikmati apapun itu, yang perlu kalian sadari adalah challenge-nya adalah kalian yang punya kuasa dan kendali atas hidup dan nasib kalian. Oke? Petunjuk untuk Leo, apa yang dilakukan di bulan ini, kalian dapat Nine of Pentacles. Ini artinya self-sufficient.
self-sufficient. Saya cukup. Ini bisa diartikan single, mandiri, kompeten, berkecukupan. Ini energi Virgo. Jadi saran jadilah single. Saran jadilah single. Terus under the deck ya, subconscious mind atau alam bawah sadar kalian, Page of Pentacles. Kalian coba untuk memulai sesuatu yang baru ya. Kalian mungkin sudah memulai. Jadi kalian ingin mengembangkan itu. Kalian mencoba untuk mempelajari hal-hal baru, nilai-nilai baru, ya, membangun project baru, sistem baru. Oke Leo, segitu aja. Semoga resonate dan berguna. Kalau ya jangan lupa untuk like, comment, dan share.